saya suka lihat foto itu di internet. Ini foto ini dapat dari mana ya? Siapa yang bikin kan? Kan saya pengen buku itu dilengkapi fotonya Dan Konger. Nah, teman saya dari Australia bilang, oh itu fotografernya Dan Konger, ya. Coba yuk cari di internet, mungkin di Getty Image. Ya, saya cari Getty Image, ada Bu foto-fotonya. Foto-foto itu dijual dan mahal. Getty Image itu kan kantor berita foto yang kita bisa akses ya, mahal. Jadi waktu itu mungkin hampir satu foto 3 juta. Ya. Dulu ini bangunan ini pernah berdiri di sini, kan ada foto udaranya, dia ngebayangin ya. Ini dulu pernah jadi markasnya tentara Jepang, tentara Inggris waktu ke Surabaya, terus pernah jadi pabrik kulit, pernah jadi pabrik roti, terakhir menjadi pabrik agar-agar setelah bangunannya itu diruntuhkan. Kan di Surabaya itu dulu ada 4 jalur tram ya, yang dibangun oleh Belanda, ada tram listrik, ada tram uap dengan jalur yang berbeda ya. Nah, di buku ini juga saya masukkan peta tram. Jadi orang bisa tahu, oh tramnya itu jalurnya lewat dari mana ya, dari daerah Wonokromo, dari selatan itu banyak sampai ke arah Tanjung Perak, sampai ke arah ujung. Jadi semuanya ada di sini semua. Jadi Belanda itu banyak memfoto udara kawasan industri di Indonesia. Banyak sekali foto udaranya. Nah, kalau kota kan otomatis lebih banyak lagi yang dia bisa foto. Karena banyak bangunan-bangunan kan. Contoh di Surabaya, dari ujung Perak sampai ke Wonokromo, itu sudah banyak sekali bangunan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hai Tribuners, berjumpa dengan saya Indah Himawati dari Tribun Jatim Network. Saya hari ini bersama dengan narasumber yang istimewa karena beliau menghasilkan buku yang tidak biasa. Kalau menulis buku banyak, kemudian fotografer yang membuat buku juga banyak. Nah, ini istimewa karena bukunya juga buku istimewa. Ini dari masa lalu dan masa sekarang, itu dua-duanya direkam dalam buku. Seperti apakah itu, seperti apa tingkat kesulitannya sudah pasti, ini ruwetnya luar biasa. Nah, bersama saya ada Bapak Raditya Darian. Ini beliau yang menulis, yang membuat buku, bukan hanya menulis ya, karena prosesnya juga panjang. Saya tunjukkan bukunya dulu ya. Ini bukunya. Ini buku istimewa. Saya sebut istimewa karena prosesnya juga tidak biasa. Seperti apa yang tidak biasa itu, mari kita bersama-sama mengorek dari Pak Adi, Pak Raditya. Baik, terima kasih Pak Raditya Darian. Ini biasanya disapa dengan Pak Adi. Ini buku yang luar biasa karena bukan hanya sampulnya yang menggunakan hardcover, kemudian full color, bukan hanya itu, tapi prosesnya itu yang istimewa karena buku ini berjudul apa nih Pak? Above Surabaya. Then and Now. Dulu dan sekarang. Nah, ini Surabaya dari udara ya. Ya, ini spesial karena memotret Surabaya dari udara. Zaman dulu dan zaman sekarang. Seperti apa istimewanya, mari kita berbincang dengan Pak Adi. Pak Adi, ini saya tahu buku ini prosesnya luar biasa. Membuat buku yang biasa saja prosesnya panjang. Nah, kalau membuat buku yang seperti ini gabungan antara fotografi, kemudian kenekatan juga, pasti nekat ini, dan sejarah. Luar biasa. Membuat buku sejarah saja ruwet, membuat buku fotografi saja ruwet. Perpaduan keduanya itu yang tidak biasa. Bisa diceritakan ini tentang Above Surabaya. Oke, ya, terima kasih Mbak. Jadi terima kasih atas kesempatan saya bisa ngobrol sama Mbak Indah di sini. Saya akan cerita sedikit mengenai proses pembuatan buku ini. Jadi sebetulnya gini, saya cerita sedikit mengenai awal ya sebelum saya bikin yang Surabaya. Saya ini sebelumnya pernah bikin buku yang Above Jakarta. Above Jakarta itu buku yang saya terbitkan tahun 2022. Ya, buku itu saya cita-citakan dari tahun 2005. Ya, tahun 2005 waktu itu belum ada drone. Saya kenapa suka foto udara? Waktu kecil memang saya suka mengamati dan saya suka mengumpulkan buku-buku foto aerial, foto-foto udara. Saya punya banyak buku foto udara dari negara-negara lain, dari kota-kota lain tuh. Jadi saya lihat kota-kota lain itu sekalipun saya belum pernah ke sana, saya udah bisa lihat
suasana kota itu seperti apa. Nah, paling gampang memang dari udara. Kalau dari udara itu kan kita bisa lihat kotanya rapi, ruwet, atau tertata atau enggak, itu dari udara. Nah, terus saya perhatiin mereka yang bikin buku foto udara itu, mereka menggunakan helikopter. Ya. Nah, saya juga punya keinginan bikin foto udara untuk kota Jakarta. Karena apa? Jakarta belum pernah ada yang bikin buku foto udara. Tapi saya berpikir waktu itu, waduh, pakai helikopter itu mahal sekali. Jadi kayaknya nggak mungkin. Saya ingat waktu tahun 2005 itu ya, nyewa helikopter 1 jam itu bisa 25 juta untuk nyewa. Mahal sekali. Nah, tapi tahun 2015 itu mulai ada drone. Yang saya ingat waktu itu ada drone jenis DJI Phantom 3 yang sudah mulai dijual di pasaran. Saya mulai belajar dengan menggunakan drone. Karena drone jelas lebih murah, tidak seperti helikopter, dan lebih simpel operasionalnya. Nah, tapi waktu itu saya masih belum puas, Bu. Karena apa? Drone yang tahun 2015 itu menurut saya kurang begitu bagus hasilnya. Belum sempurna lah. Masih distorsi gambarnya, gambar kurang tajam. Nah, tahun 2017 keluarlah drone yang lebih bagus, DJI Phantom 4. Itu yang membuat saya lebih yakin dengan drone ini saya pasti bisa dapatkan hasil yang bagus. Nah, tapi selain asal foto ini, saya juga tahu bahwa foto udara itu tidak sembarangan orang boleh foto. Karena apa? Harus ada izin. Ya. Nah, seiring dengan lahirnya drone ini yang dipakai oleh publik, pemerintah mulai bikin aturan-aturan untuk melakukan pengaturan drone. Karena drone itu berbahaya. Nah, asal kita tahu ya, kalau kita lihat sekarang tuh drone bisa disenjatakan. Nah, itu bisa jadi senjata juga, bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang punya niat jelek untuk membuat seperti itu. Nah, akhirnya saya belajar ikut sertifikasi drone seperti apa. Saya ikut di di FASI waktu itu. Saya mempelajari peraturan-peraturan secara singkat. Itu intinya begini, untuk melakukan pemotretan dengan drone. Pertama kita harus bikin surat ke Airnav. Kita minta namanya assessment. Assessment itu seperti penilaian, penaksiran dari mereka. Saya mau terbang kemana, kira-kira di sana ada area-area restricted atau tidak, atau berbahaya atau tidak, terus apa yang harus saya lakukan. Mereka keluarin surat. Dengan surat itu, saya akan minta izin ke Kementerian Perhubungan, di Direktorat Perhubungan Udara, di DNP. Nanti mereka keluarin surat izin, Bu. Nah, you boleh drone dengan jangka waktu tertentu, kapan, di mana, ada semua di situ lokasinya. Setelah keluar surat itu, saya pada saat mau ngedrone, saya akan minta surat namanya notam, notice to airman ke Airnav lagi. Jadi itu semacam surat pemberitahuan kepada awak pesawat udara bahwa di suatu tempat di saat tertentu ada aktivitas tertentu yang mungkin mengganggu. Hati-hati nih. Drone itu kan bisa tabrakan sama pesawat, sama helikopter misalnya kan ya. Jadi mereka sudah antisipasi itu. Nah, berdasarkan notam itu barulah saya bisa menerbangkan drone. Pada saat mau terbang pun saya harus lapor dulu sama Airnav. Oh, Airnav, saya akan terbang nih pagi ini. Saya mau terbang di mana. Ya. Setelah turun pun saya harus laporan lagi, udah selesai. Nah, biasanya saya minta notam cukup lama. Misalnya saya mau terbang misalnya 2 minggu. Karena gini, cuaca kan memang sangat cepat berubah. Apalagi kayak di Jakarta. Nah, di Jakarta itu saya kalau melakukan foto udara harus pada saat cuaca cerah. Nah, kita tahu Jakarta itu kan cuacanya banyak hazy, polusi, banyak kabut, sehingga hasil foto pasti akan jadi kurang bagus. Nah, saya menghindari itu. Udah gitu juga saya harus tahu kapan saya mesti terbangnya pagi, atau siang atau sore, itu kan arah matahari berbeda. Jangan sampai foto yang kita ambil itu tentang matahari, jadi kan jadi backlight. Nah, hal seperti itu benar-benar kita perhitungin. Nah, itulah yang membuat prosedur untuk terbang drone itu cukup panjang. Sebetulnya tidak sulit, hanya tinggal kita harus bisa sabar aja nunggu perizinan ini. Belum masalah cuaca, yang di Jakarta kita tidak pernah tahu kapan cuaca itu cerah. Saya tidak pernah mau cuaca yang nggak gitu bagus, karena cuaca yang nggak bagus pun mau diedit seperti apapun juga tetap hasilnya jelek. Jadi saya menghindari yang seperti itu. Nah, udah gitu juga begini, Bu. Saya kebetulan tinggalnya kan di Serpong nih, jauh. Serpong sama Jakarta kadang cuacanya bisa berbeda. Misalnya pagi-pagi di Serpong bisa cerah nih. Wah, saya bikin Jakarta pasti cerah nih. Nanti begitu kita samperin, ternyata di sana bisa mendung loh. Bisa mungkin awan juga jalan. Awan juga tiap hari kan bergerak terus. Jadi itu perubahan cuaca juga cepat sekali. Jadi saya juga harus cekatan untuk bisa berpindah tempat supaya mendapatkan momen yang tepat. Nah, kadang-kadang kalau saat saya terbang ini, saya mesti lihat langit dulu nih. Wah, ini awannya lagi banyak nih, atau lagi awan gerak-gerak kan, saya mesti sabar nunggu. Karena kalau awan lagi di atas kita, terutama awan yang gede-gede ya, yang cumulus nimbus itu, pasti membuat bayangan di bawah belang-belang, ada item-item. Nah, itu saya hindari supaya bersih. Walaupun sedikit nggak apa-apa, tapi kalau yang gede-gede ya saya mesti hindari. Saya pernah kadang-kadang mau
foto udara itu mesti nunggu dulu, Bu. Bisa nunggu misalnya sampai setengah jam, awan baru bersih. Kan kita lihat nih, karena kita tiap hari ngeliatin langit, jadi kita udah punya punya feeling nih, wah ini kayaknya bakalan bersih nih. Tapi ya kayaknya nggak mungkin nih, ini bakalan lama nih, udah percuma kalau kita nungguin cuaca menjadi cerah. Jadi itu Bu, jadi dari teknis pelaksanaan memang itu ada izin, belum masalah cuaca, belum masalah tempat saya mesti terbang dari mana. Biasanya saya kalau nerbangin drone itu cari tempat yang tanah lapangan atau misalnya di rooftop. Karena apa? Drone itu akan terganggu oleh gedung-gedung tinggi atau bangunan tinggi. Kalau misalnya kita terbang terhalang gedung tinggi misalnya, dia bisa lost signal, lost contact. Nah, kalau lost contact itu drone akan balik sendiri, tapi kan mengganggu. Jadi biasanya cenderung cari yang lapangan luas atau yang di gedung tinggi supaya tidak ada halangan signal antara remote dengan pesawat. Nah, terus juga kemudian saya menghindari juga keramaian. Karena pada saya misalnya terbangin drone, saya nggak mau dirubung orang. Misalnya saya di pinggir jalan atau di trotoar, waduh, kita kan lagi konsentrasi ke sini kan, nanti orang pada datang, waduh saya jadi nggak konsentrasi. Jadi saya biasanya menghindari keramaian. Nah, kita harus tahu juga di mana kita harus berdiri. Biasanya sebelum saya terbang, saya cari di Google Earth, Bu. Ini lapangan mana yang kira-kira ideal untuk saya terbang. Misalnya, oh di daerah sini ada lapangan bola, ada rooftop. Biasanya di Jakarta cukup banyak rooftop di pasar atau juga di gedung swasta. Kalau gedung swasta saya minta izin. Saya ngajin surat sebelumnya. Kapan saya mesti dapat izin naik ke sana, jamnya saya tentuin. Jadi mereka sudah prepare. Jadi hal seperti itu harus kita antisipasi sebelum kita nerbangin drone. Drone ini kalau di dalam kota Jakarta paling-paling bisa 500 sampai 1 kilo jauhnya. Karena banyak sinyal di Jakarta kan, itu mengganggu terbang kita. Kalau kejauhan dia pasti lost contact. Jadi kita harus antisipasi seperti itu. Saya mau terbang di daerah mana, saya mesti memposisikan di mana, objek yang saya foto di mana. Jadi kita udah perhitungin semuanya tuh. Sehingga kita sudah mengantisipasi jangan sampai kejauhan misalnya kan ya, sehingga drone bisa nggak terkendali misalkan ya. Belum masalah cuaca, tempat, arah datangnya matahari, saya kapan mesti pagi, kapan mesti sore kan ya. Dan matahari juga antara Desember dengan Juni juga beda. Arah matahari kan beda nih. Kalau Desember ada di mana? Ada di selatan Katulistiwa, kalau sebaliknya ada di utara. Ini cuma mempengaruhi juga. Nah, pengalaman saya kalau saya di Jakarta ya, paling enak buat ngedrone itu pada saat masih ada hujan, tapi belum masuk ke kemarau, Bu. Jadi udaranya biasanya kalau hujan itu kan bersih. Nah, tapi mesti sudah banyak matahari. Itu biasanya paling bagus untuk bisa terbangin drone karena biasanya bersih. Tapi kalau sudah mulai ke kemarau, bulan Juli, bulan Agustus, waduh, itu haze-nya tebel, parah. Jadi memang tidak hujan, tapi pemandangannya keruh. Jadi biasanya menghindari. Jadi biasanya mulai bulan Maret, April, Mei, Juni itu sudah paling bagus. Kadang-kadang di musim hujan pun suka ada matahari cerah. Nah itu juga bisa hoki. Kalau seperti itu kan kita tidak pernah tahu kapan itu datangnya cuaca cerah yang kita tidak pernah bisa prediksi. Tapi saya pernah hoki, Bu. Di bulan Desember itu kan matahari di selatan musim hujan itu kan ya. Nah pada saat itu tiba-tiba cuaca cerah di Jakarta. Saya samperin ke lokasi yang saya inginkan, wah itu benar-benar bagus. Tapi kan itu tidak setiap hari ada. Nah beda dengan Surabaya. Kalau Surabaya ini langitnya banyak biru. Kalau Jakarta itu langitnya banyak putih, kan ya. Nah Surabaya ini saya suka karena apa? Tidak terlalu lama menunggu. Tiap hari saya mau terbang drone bisa. Makanya kenapa di Surabaya itu cepat selesai dibanding Jakarta ya. Karena Surabaya itu langitnya cerah. Kayak sekarang kita lihat. Sekarang Surabaya ini kan hari-hari ini kan cerah kan, banyak birunya lah. Jakarta masih banyak hujan, kan ya. Jadi memang saya perhatiin memang cuaca di Jawa bagian barat itu lebih banyak hujan ketimbang Jawa bagian timur. Apalagi Surabaya kan kota pantai. Jadi memang itu membuat pelaksanaan ngedrone itu lebih cepat selesai karena cuacanya bagus. Jadi memang pengaruh, Bu. Kalau cuaca langitnya banyak biru, pasti hasilnya makin bagus. Tapi kalau langitnya makin banyak putih, biasanya hasilnya kurang bagus. Itu pengalaman saya secara teknis. Nah, kemudian berikutnya juga begini. Saya kalau hanya foto udara, dapat foto-foto ini ya kurang menarik. Oh ya, saya mau cerita gini juga. Keinginan saya untuk bikin buku ini juga saya ingin membandingkan foto udara lama zaman Hindia Belanda dengan foto kondisi sekarang. Saya suka melihat perubahan. Dari udara itu paling kelihatan. Suasana kota itu zaman Hindia Belanda tahun 20, tahun 30 seperti apa. Biasanya masih banyak tanah kosong, bangunannya masih sedikit, jalannya masih sepi. Masih enak lah kalau kita lihat kota. Nah, kita lihat perubahannya dengan tahun-tahun sekarang nih, tahun 2020 dan seterusnya kan, itu perubahannya biasanya sangat signifikan. Kepadatan, kemacetan, keruwetan itu kelihatan sekali. Tapi tetap ada bangunan-bangunan lama yang masih berdiri. Kan memang kita lihat di beberapa kota, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung,
tetap bangunan dilestarikan ya. Jadi itu menjadi petanda atau terdengar suatu kota bahwa oh di sini lokasinya dulu pun seperti ini bangunannya. Jadi kita bisa lihat. Nah, foto-foto udara ini itu banyak disimpan di Belanda. Jadi saya banyak mengakses web-web situs di Belanda ya, seperti Tropenmuseum dari KITLV Leiden, dari NIMH, itu juga banyak sekali mereka menyimpan foto-foto udara di Indonesia yang kita bisa akses dan kita bisa mendapatkan. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Biasanya kalau gratis kita bisa langsung download. Tapi kalau misalnya berbayar, kita mesti bayar dulu. Kita bayar dulu, baru mereka akan kirim file dalam bentuk high resolution dengan kondisi yang bagus kepada kita. Nah, saya menghindari foto-foto itu tidak legal. Karena saya tidak mau saya memuat foto yang istilahnya nanti mendapatkan protes dari pemilik hak cipta. Ya. Foto-foto udara itu beberapa ada yang murah, ada yang mahal. Saya cerita sedikit yang Jakarta ya, sebelum saya masuk ke Surabaya. Ada foto-foto kota Jakarta tahun 70-an. Yang bikin waktu itu adalah Dan Konger. Itu fotografer National Geographic dari Amerika. Waktu itu dia lagi penugasan ke Indonesia untuk bikin foto di Pulau Jawa. Memang kan. Nah, salah satunya dia bikin foto udara kota Jakarta. Saya suka lihat foto itu di internet. Ini foto ini dapat dari mana ya? Siapa yang bikin kan? Kan saya pengen buku itu dilengkapi fotonya Dan Konger. Nah, teman saya dari Australia bilang, oh itu fotografernya Dan Konger. Ya. Coba yuk cari di internet, mungkin di Getty Image. Ya, saya cari Getty Image, ada Bu foto-fotonya. Foto-foto itu dijual dan mahal. Getty Image itu kan kantor berita foto yang kita bisa akses ya. Mahal. Jadi waktu itu mungkin hampir satu foto 3 juta. Ya. Saya tawar-tawar, akhirnya mereka ngerti tujuan saya seperti apa. Mereka memberikan diskon satu foto 2,4 juta. Nah di buku saya itu ada 5 fotonya Dan Konger. Itu modalnya cukup mahal Bu untuk beli foto-foto lama. Ya. Itu paling mahal foto yang saya dapetin. Tapi ya saya puas karena foto itu saya dapatkan secara legal, terus itu melengkapi buku saya yang Above Jakarta yang saya terbitkan tahun 2022. Saya ceritakan juga sejarahnya, dan si Pak Dan Konger ini, waktu saya email sama beliau, saya coba-coba cari di internet kan, oh ternyata dia itu masih hidup, umurnya 94 tahun, tinggal di Durango, di Colorado, di Amerika. Jadi saya sempat email sama mereka, sama Pak Dan Konger ini, saya bilang, Pak, Bapak mesti punya foto udara Jakarta nggak yang lain-lainnya? Oh, karena kita dari National Geographic, foto itu sudah menjadi haknya media itu, terus kemudian sebagian ada yang dijual ke Getty Image. Jadi di saya sudah nggak ada. Tapi dia bilang sama saya gini, tapi saya punya foto saya nih, waktu saya lagi bikin foto tahun 70, naik pesawat. Jadi Pak Dan Konger itu email saya, ini loh foto saya waktu saya naik pesawat. Jadi foto itu saya cantumkan di buku saya yang Jakarta. Dia lagi naik pesawat di bagian belakang, yang di belakangnya pilot, lagi bawa kamera. Jadi itu menarik itu, ya. Jadi kita tahu juga bahwa rupanya seperti ini zaman dulu bikin foto pakai pesawat punya angkatan udara. Waktu itu saya ada simbol AURI kan ya. Nah kalau foto-foto zaman Hindia Belanda yang tahun-tahun sebelumnya di Jakarta itu mulai ada foto udara mulai tahun 20-an, mungkin 24. Karena waktu itu pesawat mulai ada kan sebelumnya kan belum ada pesawat terbang kan. Jadi beberapa itu mereka sudah mulai bikin. Saya perhatiin Bu ya, jadi zaman Belanda dulu pemerintahnya itu memang suka bikin foto udara untuk berbagai keperluan. Mungkin untuk keperluan militer, keperluan perdagangan. Bahkan ada buku yang terbit tahun 28 ya, itu judulnya The Importance Jawa from the Air. Jadi itu foto-foto itu memang dibikin khusus oleh pemerintah Belanda, dibikin buku dari udara. Jadi bukunya tahun 28 loh. Jadi foto-foto itu otomatis dibikin ya mungkin tahun 27, tahun 28. Saya punya bukunya. Jadi beberapa foto-foto itu saya ambil dari buku-buku tersebut yang saya masukkan di buku saya yang Above Jakarta maupun Surabaya. Nah, foto-foto ini kan memang ada penerbitnya. Ya. Nah, tapi masalahnya penerbit itu sudah tidak eksis. Jadi saya tidak bisa minta izin. Jadi karena sudah sekian lama, sudah hampir 100 tahun, ya itu sudah istilahnya sudah free lah dari dari copyright. Tapi tetap saya sebutkan sumbernya. Asal itu dari mana. Karena saya pengen bahwa semua foto-foto udara saya yang lama-lama ini sumbernya dari mana, terus nomor register fotonya ada, semua saya cantumkan. Jadi itu saya juga menghargai si pembuat foto, entah itu gratis, entah itu berbayar. Jadi bisa tahu nih, ini sumbernya dari mana. Nah, dari foto-foto itu, saya bikin foto, foto sekarangnya, Bu. Ya. Pada saat saya terbang, saya bawa nih foto-foto lama. Saya cari nih, angle-nya kemana nih ya? Ngadep ke barat, utara, atau timur ya. Saya pasin. Setelah dapat, saya pilih yang terbagus yang mana. Nah, setelah semua foto terkumpul, barulah saya menyeleksi foto yang memang layak untuk dimuat. Setelah itu, saya mulai nulis. Karena kalau foto itu tanpa narasi nggak menarik. Yeah. Nah, karena ada cerita sejarahnya nih kan ya. Nah, saya mulai nulis dari berbagai sumber yang saya dapatkan juga sebagai referensi.
kalau Jakarta itu cukup banyak buku-buku sejarahnya kan, banyak bikin buku-buku tentang Batavia. Baik buku-buku maupun sumber-sumber internet, buku yang terbit di Indonesia, terbit di Belanda juga banyak, itu menjadi referensi saya. Jadi saya kebetulan kan tinggalnya di Jakarta. Jadi saya sedikit cerita background saya ini pensiunan dari Astra International tahun 2019. Nah, selama 30 tahun saya kerja di Jakarta. Sehingga saya banyak sekali mengenali. Karena saya tiap hari mondar-mandir di kota Jakarta nih, pindah-pindah kan, sekalipun pindah kantor, tapi saya mengenali. Nah, beda dengan Surabaya, Bu. Saya tidak pernah tinggal di Surabaya. Nah, kalau buat saya di Surabaya itu tantangan juga. Nah, oh ya, saya ceritanya gini. Setelah saya selesai buku yang Jakarta, terbit tahun 2022, saya pikir, kalau hanya satu kok kayaknya kurang. Saya ingin bikin buku untuk kota lainnya, kan ya. Nah, bikinlah saya kota Surabaya. Kenapa begitu? Jadi Surabaya ini rupanya juga memiliki banyak foto udara zaman Hindia Belanda. Jadi waktu itu di Surabaya kan ada pangkalan penerbangan Angkatan Laut Hindia Belanda, namanya MLD, Marine Luchtvaartdienst. Itu markasnya di Moro Kembangan. Jadi pesawat-pesawat itu selain melakukan patroli militer, mereka juga banyak melakukan foto udara. Jadi saya lihat di web yang di Belanda itu, banyak banget. Bahkan mungkin Surabaya ini lebih banyak foto udaranya ketimbang Jakarta. Wah, terus saya benar-benar, waduh, menarik nih foto-foto ini. Saya pilih, tapi Bu, ada beberapa foto itu yang kadang-kadang susah mengenali tempatnya kalau di Surabaya. Karena apa? Tidak banyak tetengernya. Jadi misalnya kayak di pinggiran ya, kan kalau di kota kan kelihatan nih, ada gedung Internasio, Jembatan Merah, kita bisa tahu nih. Saya ada beberapa foto ya, yang lokasinya itu di daerah Sawahan, sama di daerah Banyu Urip. Waktu tahun 40-an itu, 45 atau 47, itu masih banyak tanah kosong. Ya, kita bingung nih, ini di mana ya? Saya tanya teman saya yang Surabaya, nggak ada yang ngerti lokasi di mana. Mungkin karena saya ini memang orangnya pengen tahu ya, ini lokasi. Nah, saya pelajari ini foto ini. Saya perhatiin ya, kalau foto-foto lama itu ya, itu ada beberapa bagian di bawah itu ya, bangunan, entah itu bikinan orang atau enggak, yang tidak pernah berubah. Contohnya adalah apa? Sungai. Sungai kan nggak pernah berubah alirannya. Bentuk jalan raya, jalan kereta api, kan sudah ada jalan kereta api kan, itu nggak berubah. Nah, di foto di sekitar sawahan itu saya perhatiin ada kayak jalan kereta api bentuknya seperti huruf S. Nah, saya cari di Google Map, mana nih jalan kereta api bentuknya seperti itu. Nah, ketemu Bu. Rupanya itu di dekat jalan Tidar di ujung, di sawahan sana. Di daerah Simo apa, atau saya lupa ya. Jadi saya pelajari Bu, di situ ketemu lokasinya. Kebetulan ada satu bangunan kecil ya di foto itu yang sedikit samar-samar. Terus saya cocokin dengan kondisi sekarang di sini kan, yang saat kondisi sekarang. Rupanya bangunan itu masih ada. Itu gardu listrik zaman Belanda. Dan bangunannya masih ada. Di sebelah baratnya apartemen Gunawangsa Tidar. Saya pernah nginep di sana, jadi saya pernah samperin bangunan itu, dan saya cocokin, oh betul nih. Jadi saya benar-benar yakin bahwa bangunan ini memang lokasinya di situ, dan foto udara saya itu lokasinya udah bener. Karena saya memastikan bahwa bangunan itu termasuk, dan saya nggak salah menentukan lokasi, kan penting. Karena kan kalau ntar Ibu lihat di sini, itu semuanya sawah semua. Kita bingung juga nih di mana itu kan ya. Nah, satu lagi juga ada satu bangunan unik, Bu, saya sedikit ceritain Surabaya ya, kebetulan. Saya menemukan satu foto udara, ada bangunan gede. Bangunan gede itu seperti gedung setan yang di dekat Pasar Kupang, di dekat ujung Jalan Diponegoro. Nah, saya lihat, tapi ini bukan gedung setan, bentuknya agak beda, tapi bangunan besar. Nah, terus kemudian saya perhatiin, oh ini ada laut, ada sedikit waduk, ini pasti mau Kembangan. Saya coba ngurutin, kira-kira angle-nya menghadap ke utara nih, karena di atas ada laut kan. Terus kebetulan juga bangunan tadi yang gardu listrik itu masih kelihatan sedikit. Saya urutin, oh ternyata ini sekarang menjadi lokasinya pabrik agar-agar Seriti. Itu kan cukup besar di Jalan Banyu Urip. Nah, tapi kan saya nggak yakin, karena bangunan itu sudah nggak ada, Bu, sudah hancur, rupanya sudah diganti pabrik agar-agar Seriti. Akhirnya saya survei ke tempat tersebut. Saya tanya beberapa orang, banyak yang nggak tahu. Tapi akhirnya saya ketemu orang yang sudah tinggal lama di situ, udah 70 sekian tahun ya. Dia tuh rupanya penjaga makam Simo Katrungan Kidul. Lokasinya dekat sama pabrik Seriti itu. Nah, saya wawancara beliau nih, Pak Gatot ini, saya wawancara, oh betul Pak, dia cerita, dulu ini bangunan ini pernah berdiri di sini, kan ada foto udaranya, dia ngebayangin ya, ini dulu pernah jadi markasnya tentara Jepang, tentara Inggris waktu ke Surabaya, terus pernah jadi pabrik kulit, pernah jadi pabrik roti, terakhir menjadi pabrik agar-agar setelah bangunannya itu diruntuhkan. Jadi saya mencoba mengkonfirmasi supaya yang saya simpulkan itu tidak salah. Jadi berdasarkan wawancara saya dengan Pak Gatot itu, saya yakin bahwa betul bangunan itu di sini, sehingga ya saya bisa memastikan itu memang ada sejarahnya. Dan kebetulan di bukunya Faber, itu kan Faber itu termasuk
orang penting Surabaya zaman dulu yang bikin buku Out Surabaya dan New Surabaya. Diceritakan di situ. Memang betul di daerah Banyu Urip itu ada gedung lama, gedung kayak mansion ya, zaman Belanda itu kan abad 19 dibangun tahun 1800-an, dibeli oleh seseorang Belanda suami istri dari masa dua gubernur jenderal yang berbeda. Dari zamannya Daendels sama Raffles. Ya, dia ceritain di situ. Karena apa? Di situ dia bikin prasasti marmer. Ditulis tuh pemilik gedungnya siapa. Nah, fotonya prasasti itu ada di bukunya Faber. Nah, karena bangunan itu sudah nggak ada, otomatis ya kita nggak tahu prasasti itu ada di mana. Tapi dari bukunya Faber itu kita bisa baca. Karena ada foto-fotonya kan, saya perhatiin. Dia ceritain riwayat bangunan ini. Siapa yang punya, belinya dari masa gubernur Daendels, dari 1808 sampai 1811 kan Daendels. Terus setelah itu disambung eranya Raffles, 1811 sampai 1816. Nah, itulah akhirnya cocok tuh ceritanya si rumah gede itu. Itu buat saya juga surprise karena saya bisa menemukan suatu objek yang sekarang sudah nggak ada di tempat yang agak terpencil. Nah itu Bu, jadi cukup menarik untuk bikin buku seperti ini karena ya saya otomatis harus banyak belajar Surabaya. Nah saya ceritain kalau Surabaya kan saya tidak pernah di Surabaya, sehingga saya harus mempelajari kota Surabaya dari nol. Jadi pada saat saya memulai bikin buku ini tahun 2022, saya juga banyak beli buku-buku tentang sejarah Surabaya. Terus kebetulan di Surabaya ini juga banyak pegiat sejarah, banyak komunitas sejarah. Ya, ada namanya Roodbrooke, ada namanya Begandring, ada beberapa yang lain-lain. Nah, termasuk juga saya dari Petra itu juga ada Surabaya Heritage. Dia juga banyak menginfo saya beberapa person di Surabaya yang kira-kira ngerti lah. Termasuk Pak Dukut yang bikin buku Surabaya itu kan ya. Ada Pak Nanang, segala macam. Mereka juga menjadikan sumber info untuk saya nulis juga. Jadi cukup menarik juga beberapa kali saya tanya ke mereka. Tapi ada satu hal lagi yang menarik Bu, yang untuk bikin Surabaya. Jadi gini, kadang-kadang saya pengen tahu sesuatu yang terjadi di masa lampau. Tapi kan itu sudah nggak ada bekas-bekasnya. Nah, saya suka lihat internet untuk mencari sumber data kan. Ada satu orang di Belanda ya, dia yang mengelola Facebook dan Instagram Indonesia Tempo dulu. Ibu bisa lihat di situ. Dia ini sudah 10 tahun lebih. Dia banyak menampilkan foto-foto bangunan-bangunan suasana kota di Indonesia ya, dari kartu pos, dari buku. Dia juga kadang-kadang membuat perbandingan dulu dan sekarang. Tapi foto-foto darat semua. Ya. Nah, saya coba cari tahu kenalan sama namanya rupanya saya tahu Mr. Bart namanya. Bart Bukelman. Dia tinggal di Belanda. Istrinya orang Indonesia, orang dari Magelang. Dia benar-benar orang Indonesia lah, karena benar-benar ngelotok sekali soal sejarah Indonesia. Saya pertama kali saya kenalin diri, dia dengan sangat terbuka, dia mau bantu saya. Mau apa, data apa, saya carikan. Nanti saya support Anda. Jadi, Mr. Bart ini di dalam menjelaskan sesuatu, dia sangat detail. Saya memang salut dengan mereka ini ya, karena apa? Mereka ini sangat concern dan nggak sembarangan kalau ngasih data. Contoh misalnya begini Bu, saya tanya, Pak, kapan perubahan nama Darmo dari Kupang? Dulu kan jalan Kupang gitu kan ya, Kupang jadi Darmo. Wah, dia cari Pak referensi di internet. Nah, dia cari sampai dapat koran. Jadi di Belanda itu ada web khusus yang menyimpan koran-koran yang terbit di Indonesia zaman tahun 1800-an, tahun 1900-an. Di-scan, disimpan. Dari koran itu kita bisa dapetin data. Ya kan kita bisa lihat cerita sehari-hari yang terjadi masa lampauan dari koran. Dari koran itu dia bilang, dari koran ini rupanya pemerintah Kota Surabaya waktu itu memutuskan tahun 30 sekian melakukan rapat dan perubahan nama dari Kupang menjadi Darmo. Nah kayak gitu tuh Bu, dia siapin data. Juga beberapa gedung-gedung lama yang kadang-kadang sudah kita nggak tahu lokasi di mana. Mr. Bart ini bisa kasih tahu saya, gedung ini ada di sini. Ini loh ada peta-petanya. Dia tunjukin beberapa peta-peta lama Kota Surabaya. Ini loh di sini lokasinya. Jadi memang menarik istilahnya dan Mr. Bart ini support saya. Jadi ya dia termasuk editor saya lah, banyak sumber data yang saya butuhkan dapat dari si Mr. Bart ini. Waktu awal tahun kemarin dia datang ke sini 2024 ya, awal tahun dia ketemu sama saya di Jakarta ya, kita banyak ngobrol, tukar pikiran dan Mr. Bart juga bilang nanti kalau you punya buku mau terbit saya bantuin promo di IG saya sama Facebook saya ya, ternyata ada sih di Facebook sama IG-nya dia. Jadi itu Bu, jadi memang membuat buku ini tadi saya bilang rumit ya. Pertama masalah perizinan, masalah cuaca, belum masalah sumber-sumber sejarah yang kita harus tahu. Dan menuliskan itu sangat memakan waktu. Karena kita harus yakin yang kita tulis itu benar. Nama, tempat, tanggal, tahun itu nggak boleh salah. Ya. Jadi saya banyak membuat referensi dari beberapa sumber yang saya bandingkan yang kadang-kadang agak membingungkan. Tapi akhirnya saya
tanya, akhirnya saya bisa memutuskan seperti inilah yang sebaiknya harus saya tulis. Dan saya ingin buku ini ya, ini contoh aja saya lihat di sini ya, misalnya foto-foto lama ya, Ten Eno ya. Nah ini misalnya seperti ini ya, ini contoh perbandingan foto lama ya, ini foto zaman Belanda tahun 20-an sama foto sekarang dengan angle yang sama. Saya masukkan juga beberapa foto-foto sisipan, karena foto sisipan itu penting. Kalau kita ngeliat objek dari atas kan kecil-kecil, kadang-kadang publik pengen tahu gedungnya kayak apa sih. Oh dulu di sini pernah ada gedung apa. Nah contoh misalnya ini ya, ini gedung ini pernah berdiri di sekitar kantor gubernur. Foto lamanya seperti ini, sekarang sudah nggak ada, jadi gedung ini. Saya memberikan panah-panah di sini nih. Jadi supaya yang baca buku ini tahu, oh lokasinya itu ada di mana, ya. Termasuk juga misalnya di sini nih, di sekitar Tugu Pahlawan ini ya. Ini foto lama, foto baru. Dulu di sekitar stasiun Surabaya Kota, di sekitar Jalan Bibis itu ada bangunan awal kantor pos Surabaya yang masih sempit, untuk kecil. Terus sempat direnovasi, ada fotonya barunya, setelah lebih lebar. Terus kemudian dulu kan kantor pos dan telegram jadi satu. Terus belakangan telegram dipisah, pos sendiri, telegram sendiri. Bikinlah gedung lanjutannya, kantor telegram. Di sekitar sini juga. Nah gedung ini sudah nggak ada semua, karena sudah dibikin ruko. Gedung ini juga udah pindah. Yang satu kantor posnya pindah ke Jalan Kebon Rojo, yang sekarang di sebelah utara gedung Bank Indonesia. Yang kantor telegramnya pindah ke Jalan Veteran. Itu masih ada gedungnya juga, sekalipun nggak jadi gedung telegram, tapi gedungnya masih ada. Jadi ini contoh bahwa memang waktu itu gedung itu ada di mana, terus berubah kemana, pindah kemana, saya jelaskan semua di sini. Termasuk juga mungkin gedung yang masih ada. Contoh ini misalnya gedung kantor pemadam kebakaran Surabaya yang di dekat Pasar Turi. Nah ini gedungnya masih ada, saya tunjukkan ini loh, gedungnya di sini. Sekalipun sekarang sudah ada gedung barunya ya, sebelahnya yang gedung lama. Tapi ini gedungnya masih sama persis dengan gedung yang sekarang ada. Jadi dilestarikan lah, nggak dibongkar kan ya. Dan saya ceritakan semuanya. Saya ada huruf-huruf sehingga mudah dimengerti. Dan saya sajikan juga dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Memang sekarang gampang Bu, dengan dengan Google Translate bisa. Tapi tetap saya ada editor. Karena kalau kita mentah-mentah kita translate di komputer kan pasti tata bahasanya bisa kacau kan ya. Jadi ini pun juga ada editor bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya juga. Jadi mereka sudah cek, sebaiknya seperti inilah tata bahasa yang bagus. Jadi ini memang banyak sekali informasi yang saya sajikan, yang foto-foto lama ya, contoh misalnya tram Surabaya. Jadi publik tahu, oh tramnya seperti ini jalur tramnya nomor berapa saya sebutkan. Kan di Surabaya itu dulu ada 4 jalur tram ya, yang dibangun oleh Belanda, ada tram listrik, ada tram uap dengan jalur yang berbeda ya. Nah di buku ini juga saya masukkan peta tram. Jadi orang bisa tahu, oh tramnya itu jalurnya lewat dari mana ya, dari daerah Wonokromo, dari selatan itu banyak sampai ke arah Tanjung Perak, sampai ke arah ujung. Jadi semuanya ada di sini semua. Jadi seperti ini kira-kira ya buku-bukunya, gambar fotonya. Jadi seperti ini misalnya restoran Green, ini terkenal nih, yang terletak di antara tikungan Jalan Keramat Gantung dengan Jalan Pahlawan. Sempat menjadi marin kantin, terus terakhir menjadi gedung seperti ini ya. Saya ceritakan juga kira-kira kapan perubahannya, termasuk juga ini ada Raja Thailand pernah ke sini, makan di sini. Saya ceritakan juga di sini tahun berapa kejadiannya, sehingga tahulah kira-kira sejarahnya si restoran ini seperti apa. Surabaya itu menarik karena Surabaya itu kota yang tertua keempat di Pulau Jawa. Jadi dibanding Batavia, Surabaya lebih tua. Ya, yang tertua itu kalau nggak salah itu Salatiga, terus kemudian ada Kediri ya, terus kemudian ada Magelang ya, saya lupa. Terus kemudian terakhir adalah Surabaya. Ya, ini yang keempat. Jadi di samping kota terbesar, dia juga kota keempat di Pulau Jawa. Terbesar kedua di Indonesia, dia tertua keempat di Pulau Jawa. Nah, oh ya saya sedikit cerita, kota mana sih yang saya pilih untuk mau bikin foto udara ya? Jadi saya punya pertimbangan begini Bu. Saya yang tadi saya bilang, saya kan ingin membandingkan foto lama dan foto baru. Jadi saya cari-cari foto lama yang memang jumlahnya banyak. Jadi saya biasanya minimal begini, minimal ada 50 foto udara lama zaman Hindia Belanda, supaya itu punya bahan. Karena buku saya ini entah Jakarta, Surabaya, ada judulnya adalah Then and Now. Jadi di buku ini kan selalu saya judulnya tidak hanya Above Surabaya doang, tapi ada Then and Now. Dan itu kan yang lamanya. Jadi harus ada foto lamanya banyak. Kalau foto lamanya hanya sedikit, kayaknya kurang tepat dibilang Then and Now. Jadi saya mensyaratkan paling nggak 50 lebih. Jadi kalau di buku ini, foto lama Surabaya itu foto udara ada sekitar 125. Kalau Jakarta hampir 150, lebih banyak lagi. Jadi itu membuat saya ada bahan. Kan ya. Di Indonesia ini ya, kota-kota yang cukup banyak foto udaranya ya,
Batavia atau Jakarta, Surabaya, sama Bandung. Ya, itu Bandung juga cukup banyak foto udaranya. Kota lain ada, Bu. Jadi misalnya kayak Jogja, Semarang, Solo, Malang, Magelang, Medan, itu juga ada. Tapi nggak banyak. Biasanya nggak sampai 20-an, mungkin hanya 10-an atau 15. Atau mungkin kalau waktu itu ada tentaranya begitu ya. Karena yang punya helikopter kan mereka. Zaman Belanda belum ada helikopter, pakai pesawat tempur dia. Pesawat, yang punya pesawat kan mereka. Kota-kota itu memang hanya kota-kota itu yang kemungkinan. Ya, karena kota-kota itu adalah kota-kota yang sudah cukup berkembang dan kota-kota kolonial kalau kita bilang, kota kolonial. Di situ banyak aktivitas pemerintah Hindia Belanda, baik itu misalnya bikin bangunan perkantoran, pemerintahan, tempat tinggal, komplek perumahan, dan kawasan industri. Ya. Jadi Belanda itu banyak memfoto udara kawasan industri di Indonesia. Banyak sekali foto udaranya. Nah, kalau kota kan otomatis lebih banyak lagi yang dia bisa foto. Karena banyak bangunan-bangunan kan. Contoh di Surabaya, dari ujung Perak sampai ke Wonokromo, itu sudah banyak sekali bangunan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari ujung Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, ke Gerahadi, terus ke Darmo sampai ke Wonokromo. Nah, itu banyak sekali penataan kota yang sudah dilakukan dan dibangun bangunan-bangunan yang menarik, sehingga oleh pemerintah Hindia Belanda juga dilakukan dokumentasi foto. Saya lihat memang mereka ini pemerintah Belanda waktu itu memang suka mendokumentasikan. Ini relevan saja juga gini, Bu. Kenapa kita bisa lihat dokumen sejarah peta foto itu banyak di Belanda, ya? Dan mereka simpen. Itu berarti apa? Mereka menganggap itu dokumen penting yang memang harus disimpan dan dilestarikan. Dan orang bisa akses. Jadi saya sangat surprise ya, mereka ini kan ibaratnya bukan negara yang mereka lagi. Oke lah, mereka pernah di Indonesia kan, tapi mereka masih simpen loh. Nah, saya bilang, justru saya bersyukur ini disimpan di sana, saya bilang. Kalau disimpan di sini bisa hilang, udah hilang nggak tahu ngaksesnya kemana. Jadi saya bilang, wah mending disimpan di sana, memang orang yang profesional nyimpen ada di sono. Nah itulah memang kelebihan. Memang kita nggak boleh marah. Kenapa yang simpan dari Belanda semua? Lah kalau disimpan di sini nggak bisa nyimpen gimana? Hilang semua malahan nanti kan. Kalau di sana kan memang ada yang membiayai, ada yang ngurusi, dan mereka bisa menampilkan gambar foto itu dengan profesional. Kita bisa akses, kita bisa pilih. Dengan mudahnya kita juga bisa mencari-cari sesuatu dengan kata-kata kunci, mereka bisa keluarin semua. Itu kan memang suatu sistem yang sudah dibangun. Jadi memang saya akui mereka profesional. Termasuk tadi yang saya bilang ada koran lama yang di-scan sama mereka dan mereka simpen. Dan mereka bisa akses waktu-waktu, kita bisa akses lewat internet untuk bisa dapatkan koran tersebut. Ingin cerita apa misalnya? Tahun sekian, tanggal sekian ada kejadian apa ya? Contoh nih Bu ya, saya ada satu foto udara kota Batavia. Ada bendera setengah tiang, kan ya, di satu gedung di dekat Monas. Ya dulu belum ada Monas kan ya. Itu ketahuan nih, foto ini diambil tanggal berapa. Nah teman saya dari Belanda ini, Pak Sven tuh ya, dia cari berita tanggal segitu itu ada apa sih ya? Kok ada bendera setengah tiang berkibar di situ kan ya. Nah dari koran tuh ketahuan, rupanya ada pejabat ini yang meninggal, sehingga dikibarin bendera setengah tiang. Nah itu bayangin, itu benar-benar apa ya? Kita bisa trace data. Jadi dari foto itu kita bisa trace lewat koran yang di-scan itu, kita bisa tahu ada cerita apa tanggal tersebut. Nah itu yang sangat luar biasa, Bu. Jadi memang mereka memang sangat profesional di dalam menyimpan data. Tapi ini pekerjaan yang luar biasa ini, Pak. Tidak sekadar memfoto dari udara, tetapi ya proses sebelumnya oke lah seperti itu. Kemudian tekniknya harus dikuasai dan ya ini loh. Dan now-nya ini loh yang luar biasa itu kan itu. Tapi kalau tadi melihat betapa sabarnya perizinan, ada enggak yang tidak bisa ditembus? Perizinannya? Ada. Jadi waktu itu saya pernah mau terbang di Halim Perdana Kusuma. Nah, itu kan termasuk kawasan militer. Saya tahu. Saya bikin surat biasalah ke komandan, ke Danlanut. Waktu saya dapat info dari sana, Pak, ini harus minta izinnya ke Mabes AU karena Halim kan ya. Saya kirim surat ke Mabes AU, ke pimpinan yang kira-kira memang berwenang untuk itu. Saya bikin sana, ternyata jawabannya, wah Pak, buat kami belum bisa nih karena kawasan militer, dan sebetulnya asal yang di bawah ini kami juga bisa menyetujui. Jadi itu salah satu kendala sebetulnya di dalam saya memperoleh izin. Biasanya yang sulit tembus adalah kawasan militer tertentu, ya, tidak semua. Karena beberapa kawasan militer asal kita minta izin dengan lengkap juga bisa. Tapi kadang-kadang yang saya tahu mungkin
kawasan tertentu dengan pertimbangan tertentu tidak Ya, bisa betul. diakses. Contoh di sini di Surabaya terus terang aja saya tidak bisa mengakses untuk kawasan dermaga Ujung. Itu jadi ya saya tahu karena itu kawasan militer besar di Indonesia ya, dan mereka mungkin punya pertimbangan tertentu. Tapi sebenarnya saya sudah ngirim surat cukup banyak, Bu, terus terang aja selama 1,5 tahun. Saya sabar menunggu, makanya surat itu sudah saya kirimkan berkali-kali, nggak ada jawaban. Baru surat yang kesekian kalinya baru dijawab. Ujung-ujungnya juga Memang masih belum mengizinkan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya foto udaranya lama, tetap saya cantumkan di sini. Jadi foto lamanya ada, tapi foto barunya nggak ada. Tetap saya cantumkan di sini. iya. Jadi tetap publik bisa tahu, oh ini loh kawasan dermaga Ujung pada saat tahun 30-an, pada saat masih dibangun seperti apa, ada semua di sini. Foto udara kan dari udara kelihatan nih, masih tanahnya kosong, ada bangunan 1-2, mulai banyak ya, mulai komplit. Nah itu semua di sini ada, tapi nggak ada. Tadi Pak Adi, minta maaf. Ya. Tadi kan dari Ujung, kemudian Tugu Pahlawan, Darmo sampai Wonokromo. Nah ini kalau membuat buku setebal ini pembagiannya seperti apa ini? Kan harus fokus. Ya. Jadi gini Bu, sama seperti Jakarta waktu itu juga saya harus melakukan semacam lokalisasi supaya foto udara itu nggak loncat-loncat. Ya. Kan kalau kita misalnya lihat dari utara tiba-tiba ke selatan, atau ke timur kan lompat-lompat gitu kan ya. Jadi saya bikin pembagian sesuai area masing-masing. Kalau di Jakarta itu kan memang ada wilayah Jakarta pusat, barat, selatan, timur kan ya, ada wali kota sendiri. Termasuk juga ada kota tua. Jadi kalau Jakarta saya anggap kota tua itu kan memang kawasan khusus ya. Khusus kota tua bab pertama. Habis itu Jakarta Pusat. Karena pusat itu banyak sekali objek zaman Hindia Belanda yang sudah dibangun. Dari pusat saya terus kemudian ke Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur, sama pinggirannya. Jadi ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kemudian Depok, ada Bekasi, pinggirannya ini. Karena itu merupakan pelengkap suatu kota. Kan Jakarta ini kan sudah menjadi megapolitan ya dengan pinggiran. Jadi saya pikir pinggiran juga harus saya masukkan. Contoh misalnya ada Bandara Soekarno-Hatta di daerah Kota Tangerang. Itu juga saya harus masukkan karena itu bagian dari tak terpisahkan dari Kota Jakarta. Surabaya juga sama. Jadi di Surabaya ini sekalipun tidak ada wali kota Surabaya Utara, Selatan, dan Timur, tapi saya perhatiin dari beberapa referensi sebenarnya ada pembagian Surabaya Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur. Jadi berdasarkan referensi tersebut, saya melakukan pembagian, Bu. Jadi untuk Surabaya ini yang pertama kali saya tampilkan adalah Surabaya Pusat. Karena Surabaya Pusat itu paling banyak bangunan zaman Hindia Belanda yang sudah dibangun waktu itu. Dan areanya cukup luas. Setelah itu saya ambil Surabaya Utara. Utara juga sudah berkembang dari awal kan memang masuknya perdagangan dari utara, kemudian muter aja saya dari barat, kemudian saya selatan, terus ke timur. Plus saya ada bab khusus untuk Kabupaten Sidoarjo, karena di sana ada lapangan terbang Juanda. Itu kan jadi kelengkapan seperti Soekarno-Hatta untuk kota Surabaya. Jadi seperti itu pembagiannya supaya bacanya nggak lompat-lompat. Dan saya urutin indahnya nih. Misalnya Surabaya Pusat, ya saya mulai dari utara ke bawah sedikit, ke selatan, ke tengah, makin selatan. Jadi supaya ceritanya itu nyambung gitu loh, nggak lompat-lompat. Misalnya kita lah habis dari Tunjungan, dari Tugu Pahlawan ke Tunjungan, terus kemudian Gubernur Suryo, terus ke kawasan Ketabang, terus ke Gubeng, itu kan nyambung semuanya. Jadi berurutan supaya ngelihatnya enak. Nah, pembagian seperti itu supaya lebih enak dibaca juga. Yang menarik dari Surabaya Pak, gedung-gedung lawasnya. Sekarang kan kami sedang menata ini Surabaya kota lama, kota tua, kota tuanya itu. Nah, itu kan dari darat. Nah, kalau dari atas itu yang paling menarik, yang paling istimewa itu apa kalau di Surabaya? Surabaya itu yang saya lihat cukup menarik. Pertama memang kawasan kota lama. Ya, kota lama itu kita lihat banyak bangunan Belanda. Jadi di kota lama Surabaya atau kota tua ya kita bilang itu ya, sekitar Jembatan Merah adanya. Itu sebetulnya lokasi itu terbagi menjadi 3 kawasan sebetulnya Bu. Sebelah baratnya Kalimas itu adalah kawasan Eropa, orang bilang. Banyak bangunan yang berciri Eropa, sebelah barat. Ya, kayak Internasio, Gedung Cerutu, itu di barat semua. Kemudian dipotong oleh jalan Kembang Jepun. Yang sebelah selatannya itu kawasan Pecinan. Banyak kelenteng dan segala macam. Sebelah utaranya itu kawasan Arab dan Melayu. Ya. Jadi yang menarik di sana itu Bu, banyak sekali bangunan-bangunan lama yang masih berdiri dan gede-gede. Ya. Tadi saya sebelum di sini saya sempat mampir ke Kota Lawak karena kan memang barusan diresmikan ya minggu lalu kan ya. Saya lihat, wah itu sudah makin bagus. Paling menonjol Gedung Internasio. Terus kemudian ada Gedung Cerutu. Terus ada Gedung NHM. Terus ada Gedung Singa di sepanjang Jalan Jembatan Merah. Jadi saya lihat itu gedung-gedung yang terkumpul di satu lokasi dan berderet dan relatif masih berdiri.
Itu membuat saya, ini memang ya wajar sih dibilang kawasan kota lama. Dan ya saya juga senang bahwa pemerintah Kota Surabaya itu membuat suatu event ataupun suatu batas-batas ini loh untuk menarik wisata kan, dan membuat orang juga makin tertarik. Jadi kawasan internasional, dan kalau kawasan lain adalah apa? Yang menarik adalah juga buat saya kawasan Darmo, Bu. Kawasan Darmo itu kan kawasan yang sudah tertata dari zaman Belanda. Kita bisa lihat saat foto udara di sini, itu sudah terplot jalan-jalannya, kotak-kotak. Dan sampai sekarang masih sama, seperti kawasan Menteng di Jakarta. Dan saya perhatiin di Darmo ini relatif lebih banyak bangunan lama yang masih berdiri. Ya, jadi tidak seperti di Menteng, terus terang aja di Menteng itu sudah banyak yang berubah, sudah banyak yang hilang. Jadi bangunan-bangunan baru. Di Darmo relatif cukup banyak bangunan lama, dan Surabaya pada umumnya itu yang masih berdiri. Terus juga kantor pemerintah ya yang masih dilestarikan, kantor gubernur sama kantor wali kota. Ini juga dua bangunan yang bersejarah dan besar-besar. Ya. Bahkan mungkin kalau dibanding Jakarta, kayaknya masih banyak yang gede-gede di Surabaya ketimbang Jakarta kalau menurut saya. Dan yang unik-unik gitu ya, yang masih dilestarikan sampai sekarang. Jadi itu Bu yang cukup menarik. Tapi ada yang saya sayangkan Bu, ya itu bukan sejarah ya. Sebetulnya di depan kantor gubernur itu dulu ada gedung kehakiman, Raad van Justitie. Gedungnya seperti istana, ada pilar-pilarnya. Sekarang sudah tidak ada, digantikan Monumen Tugu Pahlawan. Itu karena waktu itu saat pertempuran November 45, perang dengan Sekutu, dengan Inggris, gedung itu kena bom hancur. Jadi udah nggak ada bekasnya lah. Itu ya sayang. Tapi untung karena foto-foto ini kan cukup banyak ya, foto darat, foto udara. Jadi kita bisa lihat posisi gedung itu di mana sih. Nah dari sini kelihatan pada saat gedung itu masih ada maupun gedung itu sudah rata dengan tanah. Jadi memang Surabaya banyak gedung gede-gede ya, kantor gubernur, kantor wali kota, gedung internasional yang masih eksis. Itu buat saya cukup menarik bangunan-bangunannya. Oh, satu lagi Bu, yang saya menarik di ujung muaranya Kalimas di Tanjung Perak. Itu ada gedung kantor pelabuhan. Itu masih berdiri dan masih eksis. Itu juga gedungnya sangat unik. Saya di sini ada fotonya, foto lama, foto baru. Itu bangunannya sangat monumental lah, ikonnya pelabuhan Surabaya. Hanya sayang kalau buat publik itu nggak bisa masuk, karena itu kantor. Iya. Jadi waktu itu saya masuk ke sana itu pada saat sudah hari off ya, Sabtu, dan saya harus minta izin sama petugas yang di sana. Kalau itu bisa dikunjungi oleh publik, menurut saya itu tentunya bisa menarik. Tapi ya nggak tahu gimana nanti, karena itu kan kantor soalnya kan ya. Tapi itu menarik. Di buku saya ini ada. Gedungnya masih orisinil, masih bagus. Dan itu kan ibaratnya kayak gerbang pintu masuknya Surabaya dari laut. Kalau mau masuk pasti ketahuan. Itu dulu kantor pelabuhan yang ngatur keluar masuknya kapal-kapal. Sekarang masih dijadikan kantor pelabuhan juga. Sekalipun ada kantor baru di sebelahnya ya, ada towernya, tapi itu masih jadi office-nya pejabat pelabuhan Tanjung Perak. Itu menarik itu, paling menarik menurut saya, yang sangat kecil mungil tapi estetik istilahnya ya. Nah, saya lihat tunjukin bukunya di sini. Nah, ini kantor pelabuhan. Masih. Ya, sama. Masih sama. Ini bangunannya kecil, unik, estetik, ada towernya. Dan sekarang masih sama. Ya. Nah, ini sangat menarik. Tapi sayang ini publik ke sini nggak gampang, karena memang ini kan office ya, lingkungan yang tertutup. Kalau bisa ke sana, itu pasti saya yakin publik banyak pengen tahu seperti apa di sana. Nah, ini bangunan ini sangat menarik nih. Ini ibaratnya di pintu masuk kota Surabaya dari laut. Ini Kalimas. Ini sangat menarik. Kecil. Jarang orang lihat tahu nih. Banyak teman saya di Surabaya, saya tanya, pernah ke sini nggak? Banyak belum pernah. Ya karena memang akses ke sana nggak mudah. Tapi ini sangat menarik. Ini dari sini kan bisa kelihatan ya, bangunannya seperti apa, bisa dilihat dari sisi laut melihatnya. Nah, dari foto udara juga masih tetap. Oh, beda Bu, ini udah terminal nih. Ini dulu bekas pabrik semacam gudang ya, tapi sudah relatif sudah nggak ada. Yang ada tinggal ini doang. Ya, yang lainnya relatif baru. Jadi ini terminal penumpang. Jadi ini kalau bisa diakses oleh publik menurut saya lebih bagus. Karena banyak teman Surabaya saya yakin belum pernah pada kesini karena tertutup lokasinya. Nah ini kan enak Bu, kalau dari foto udara kita bisa ngambil angle dari mana-mana. Bisa foto dari laut. Kalau foto dari laut nggak mungkin kalau nggak pakai drone kan. Nah, karena dari laut kan. Nah ini kan dari sisi yang menarik gitu. Dan foto gedung ini Bu sudah ada lama. Saya punya foto lamanya ya di sini nih. Saya tunjukin kantor pelabuhan. Ini halaman depannya. Nih. Nah, ini foto dari kapal nih ya. Foto kantor pelabuhan. Terus ada fotonya juga dari udara. Ini ada pesawat lagi terbang, pesawatnya MLD tadi.
kelihatan gedungnya nih. Saya linkerin bahwa ini memang lokasinya ada di Surabaya, di kawasan Tanjung Perak sama Muara Kembangan. Pesawat inilah yang saya bilang banyak memfoto kawasan udara Surabaya tahun 40-an. Ini mereka dari MLD melakukan ya tugas militer maupun motret, karena ada dua nih. Di belakangnya bisa memfoto, yang belakang depan pilotnya kan. Di belakangnya mereka bisa foto-foto. Ini mereka banyak melakukan foto udara. Nah ini yang unik nih Bu, menurut saya yang kecil nih, yang paling unik. Ini seperti pekerjaan detektif gitu loh Pak. Jadi ada foto kecil begitu, terus apa ya ini? Cowari ini. Iya. Yang tadi yang saya bilang di Sawan sama di daerah Banyu Urip itu buat saya sangat menarik. Dan saya senang kalau bisa nemu, waduh, kayak nemu sesuatu yang sangat berharga kan. Karena kan selama ini banyak orang nggak tahu. Akhirnya, wah bener nih. Terus saya konfirmasi dong, saya harus ada cross check yang lain kan. Ternyata bener. Nah, buat saya itu sangat-sangat menarik. Contoh ini aja Bu, saya tunjukkan ya. Ada foto di kawasan barat Surabaya. Ini pelabuhan kapal lapangan terbang Muara Kembangan dulu kan memang di sana kawasan militer untuk penerbangan sipil juga. Ini termasuk saya lengkapi juga jembatan Suramadu. Ini siangnya seperti ini, malamnya seperti ini. Ini saya beli-beliin ke Madura nih Bu, malam-malam. Karena saya pengen dapetin view supaya kota Surabaya kelihatan kan. Kalau saya foto dari Madura kan nggak kelihatan, gelap Maduranya kan. Jadi saya bela-belain nih. Saya ingat waktu itu saya makan malam dulu di pinggir laut tuh ada warung makan Madura tuh, bebek Madura. Habis itu saya minta izin sama yang punya warung, Pak saya mau fotoin ini ya, jembatan dari ini saya terbang hampir 2,5 kilo nih jauhnya. Karena kan ini panjangnya 5 kilo lebih nih, si jembatan ini menarik lah kan ya. Nah ini Bu yang saya bilang contoh yang unik nih. Nih foto ini nih. Ini foto lama zaman tahun 47 sekian ya. Kita bingung nih kalau melihat foto gini Bu. Tidak ada apa-apanya. Iya, karena kosong kan. Ya. Tapi saya punya clue di sini nih. Ini nih, jalan yang melingkar ini Bu. Ya. Nah saya cari yang tadi saya bilang di peta. Oh, rupanya yang mirip-mirip seperti ini di sini Bu. Ada jalannya kereta api. Terus belakang saya perhatiin ada, ini kan saya juga bingung berhubungan apa ya. Nah saya cocok-cocokin ternyata masih ada gardu listriknya. Oh, berarti ini bener. Jadi saya akhirnya dengan kondisi dua petunjuk ini saya yakin lokasinya ketemu passwordnya. Ya betul. Akhirnya saya lihat wah bener nih. Kita lihat di sini kan masih tanah kosong ya. Wah sekarang di sini waduh udah banyak sekali bangunan. Terus ada satu lagi yang di Banyu Urip nih. Saya tunjukkan di sini nih. Nah ini sama nih. Ini juga sama nih Bu. Saya punya foto udara ya ada bangunan lama di sini nih. Kita bingung karena bangunan ini sudah nggak ada. Dan ini bukan gedung setan, sekalipun mirip-mirip. Nah setelah saya perhatiin ada laut, ada waduk, ini namanya waduk Bosem Muara Kembangan. Ini ada gardu listrik yang tadi. Gardu yang tadi itu. Saya urut-urutin. Oh ternyata ini sekarang menjadi pabrik Srite ini agar-agar. Ini gardu listriknya di sini nih. Sama posisinya. Saya tarik garis lurus. Setelah itu kan saya tanya sama tadi yang Pak Gatot tadi yang di makam. Betul, dia mengkonfirmasi. Terus saya cari sumber-sumber lama dari bukunya Faber. Pernah diceritakan juga di buku tersebut, oh ini loh foto lamanya, foto bawahnya. Ada prasasti yang nempel di tembok gedung ini. Karena gedung ini sudah nggak ada kan. Nah, di sini saya ceritakan juga sejarahnya. Asal muasalnya, siapa yang punya, bagaimana kepemilikannya. Nah kayak gini Bu, ini yang membuat saya ya kayak tadi Ibu bilang, jadi kayak detektif, mesti cari-cari kan di mana ya, karena bingung kita, nggak ada bangunan yang bisa dikenalin di sini, tapi ada petunjuk-petunjuk kadang-kadang. Ini kayak ini Bosem Muara Kembangan, ada gardu listrik, dan saya tanya sama ini nih makamnya sini, Simo Katrungan. Saya wawancara di kuburan sini nih, sama penduduk lokal di sini kan dekat sekali lokasinya sama sini kan, dan mereka memang tinggal di situ, gitu. Nah gitu Bu. Nah terus juga di sini ada yang unik juga. Oh banyak orang nggak tahu juga di Surabaya ada kuburan yang rapi. Kuburan di Kembang Kuning kan orang lihat berantakan ya. Nah di sini Ibu lihat nih ada sesuatu yang memang unik beda dari yang lain. Kalau yang kita lihat ya ini kan Kembang Kuning nih cukup semrawut dan padat. Tapi ada satu petak kecil yang sangat rapi. Ehrenfeld. Tidak semua orang tahu loh Bu bahwa di Surabaya itu ada Ehrenfeld. Nih kuburan Belanda nih. Sangat-sangat rapi dan sangat-sangat estetik. Di Indonesia ada 7 Ehrenfeld yang dikelola oleh yayasan di Belanda, dibiayai oleh mereka. Ini kuburan untuk korban perang antara tahun 42 sampai tahun 49 waktu Belanda masih di sini. Di luar itu nggak boleh di sini. Jadi hanya khusus untuk mereka yang terkait sama peperangan di Indonesia waktu itu. Ini merupakan kumpulan juga dari, jadi gini Bu, sebelum tahun berapa saya lupa ya, kuburan Belanda itu banyak tersebar di luar Pulau Jawa. Nah waktu itu pemerintah bilang, tolong itu kuburan di luar Pulau Jawa dikumpulin.
Akhirnya diputuskan di Jawa ada 7 lokasi. Di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya sebagai area riset. Mereka ngumpulin kuburan tentara Belanda itu dari mana-mana. Di luar Pulau Jawa, disebar. Termasuk yang di sini. Jadi ini tidak hanya yang meninggal di Pulau Jawa, termasuk juga kuburan dari luar Pulau Jawa yang dikumpulkan semua di sini. Sekarang udah nggak nambah. Karena kan meninggalnya sudah di luar tahun 49 kan, tapi masih terawat sampai sekarang. Ini saya bilang nih, ini termasuk kuburan yang paling estetik di Indonesia. Ya, kita lihat gedenya nih. Sangat rapi. Kotak-kotak ini sangat rapi. Dan di sini juga yang unik ini, Bu. Ini ya, nisannya ini menunjukkan agamanya apa. Bentuk nisan itu bisa tahu nih, ini orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang Yahudi. Ini ada simbol-simbolnya di sini. Jadi mereka sudah mikirin seperti itu tadi. Sangat-sangat rapi. Kemarin saya sudah sempat bertemu sama pengurus makam ini, dia bilang gini, kayaknya pemerintah Surabaya mungkin akan kerjasama sama mereka supaya ini bisa dikunjungi oleh publik. Boleh oleh publik, tapi kan kalau sudah dibuka agendanya kan mungkin publik bisa lihat ke sana juga. Karena ini ada hal-hal menarik di sini yang terkait sama sejarah Surabaya juga. Gitu kan. Jadi ini menurut saya sangat menarik kan ya. Ini yang paling rapi ini. Ini bisa kelihatan rapi ini kalau dilihat dari atas kan. Kalau dari bawah kan nggak itu kelihatan. Yeah. Apalagi tersembunyi di antara kepadatan ini kuburan ini kembang kuning. Kembang kuning juga ada yang unik, Bu. Ini kalau kita lihat dari atas kelihatan bentuk oval. Kalau dari bawah nggak begitu kelihatan. Begitu dari atas kita nih bentuknya oval nih. Mereka benar-benar ditata waktu itu. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana layoutnya kuburan. Nah, ada lagi yang saya nggak lupa, ini adalah apa? Kawasan yang terkenal buat orang Surabaya. Kawasan Jarak atau Doli. Saat ini? Ya, kondisi saat sekarang nih. Jadi saya juga fotoin kawasan ini dan saya ceritain kawasan Doli itu seperti apa sejarahnya. Saya ceritain juga ini Gang Doli, ya. Ada Wisma Barbara yang paling bagus, gedungnya paling tinggi, paling elit lah ya waktu itu kan ya. Tapi sekarang kan sudah dijadiin UMKM oleh pemerintah Surabaya ya. Jadi ini sekalipun sudah tidak ada, tapi ini merupakan sejarahnya Surabaya yang memang publik harus tahu juga. Ya, jadi gini Bu, jadi memang banyak yang menarik ya. Termasuk ini juga nih yang saya bilang nih ini termasuk pelabuhan, merupakan lapangan terbang pertama di kota Surabaya. Lapangan terbang Darmo. Sekarang menjadi Kodam 5 Brawijaya. Jadi ini saya dapat izin khusus dari Pak Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat untuk bisa memfoto kawasan ini. Nah, jadi saya ngajuin izin, akhirnya diizinkan. Saya ceritakan juga sejarahnya. Saya berikan beberapa foto-foto kecil untuk memberikan gambaran seperti apa sih dulu lapangan terbang Darmo waktu dari bawah, pesawatnya, mungkin gedung-gedungnya. Saya cantumkan di sini. Kita lihat nih Bu, ini bentuk sungainya sama. Kan nggak berubah kalau bentuk sungai. Ini sama. Bentuknya mirip-mirip. Ini juga ada 2 foto ya untuk lapangan terbang Darmo ya. Nah, seperti ini nih. Ini dari arah utara. Ini dari utara sama. Ini dari Sutos ya. Gedung Sutos nih. Nah, ini masih ada nih, Bu. Ini masih ada nih. Dari kantor POM-nya Polisi Militer Surabaya. Ini juga masih ada nih. Dari Kesatria saya lupa. Saya sebutkan semua. Ini masih ada gedungnya. Ini aja yang sudah nggak ada jadi Sutos sekarang. Nah, saya masukkan juga foto-foto kondisi daratnya. Satu lagi yang unik juga saya masukkan juga di sini foto yang mungkin orang jarang lihat adalah lapangan terbang Juanda. Ini sebentar. Nah, ini. Kan selama ini orang nggak pernah lihat dari atas kalau dari lapangan terbang Juanda. Ini juga saya dapat izin khusus dari pengelola lapangan ini, baik dari kawasan militer, ini termasuk dari Angkatan Laut ya, dari Angkasa Pura, dari Airnav, dari dari otoritas bandara untuk memfoto ini. Jadi ini kondisi seperti ini dengan tower dan terminal. Ini kondisi di dalam apron dekat parkir pesawat. Ya, ini pesawat masih aktif terbang. Ini kan sesuatu yang unik untuk dilihat nih ya. Jadi ini juga dari sisi yang berbeda. Pesawat masih bisa take off landing atau saya ngedrone. Ini dari agak jauh. Jadi lapangan terbang Juanda ini memang sekitarnya sudah banyak sekali bangunan sebetulnya, padat kan ya. Dia aja yang memang lapangan hijau yang masih ya karena lapangan terbang ya. Nah, seperti ini Bu. Jadi ini sesuatu yang unik yang mungkin publik nggak pernah lihat dari atas. Gitu. Termasuk juga lapangan terbang Soekarno-Hatta. Waktu saya bikin yang Jakarta itu, mereka bilang ya, petugas bandara bilang, yang Juanda juga bilang, Bapak ini orang pertama di Indonesia yang ngedrone di dalam bandara katanya. Karena memang perizinannya rumit, terus tujuannya mesti jelas, terus itu kan mesti harus ada koordinasi dengan banyak instansi ya supaya untuk keamanan penerbangan juga. Ya, tapi karena saya berpikiran ini lapangan terbang penting merupakan bagian dari suatu kota, jadi harus ada di dalam buku. Kalau nggak kan sayang, ada pelabuhan laut tapi nggak ada pelabuhan udara.
Jadi untuk Jakarta saya ada lapangan terbang Soekarno-Hatta, terus kemudian untuk Juanda ada lapangan terbang, untuk Surabaya ada lapangan terbang Juanda. Jadi itu kelengkapan kota, Bu. Istilahnya saya masukkan semua di sini. Pak Adi, ini mimpi masa kecil, iya. Tapi sebenarnya kalau sudah jadi begini, selain saya puas, saya puas. Apalagi sih Pak? Jadi gini Bu, di samping ini kan hobi ya, kita bisa mewujudkan hobi-hobi kita. Yang saya suka juga gini Bu, saya berharap buku ini menjadi dokumen bersejarah. Karena ini nggak sekedar foto. Ada dokumen bersejarah, ada cerita sejarah yang saya sampaikan, yang saya harapkan melengkapi dokumen maupun sejarah suatu kota. Jadi ini kan merekam sejarah dari udara. Baik Jakarta maupun Surabaya, paling nggak ini menjadi referensi juga yang bisa dinikmati banyak orang. Jadi saya punya banyak koleksi foto-foto udara. Saya berpikiran kalau saya hanya nikmatin saya sendiri, kayaknya sayang. Orang lain harus bisa menikmatin. Caranya gimana? Ya mesti bikin buku. Jadi dengan koleksi saya ini kan bisa dilihat oleh banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya itu suatu kepuasan sendiri buat saya bisa bisa melengkapi keingintahuan banyak orang untuk bisa melihat perkembangan suatu kota dari udara. Iya sih, kalau orang itu kan berpikirnya visual. Jadi kalau ada visual itu kan lengkap sebenarnya. Ya. Terus menjadi detektif itu kan tidak murah, Pak. Ya. Berapa ini membuat buku seperti ini dari awal sampai akhir? Jakarta saja dulu lah. Ya, jadi memang betul Bu, kalau Ibu bilang itu. Jadi bikin buku foto udara memang biayanya tidak murah, cukup mahal. Pertama kali dari peralatan yang kita punya. Drone itu saya punya drone itu harganya rata-rata di atas 20 juta. Ya, Phantom itu sudah 22, 23. Drone saya pernah hilang. Ya, 20 juta melayang deh, 22 juta. Itu ongkos, saya mesti beli drone baru. Yang di Jakarta itu saya drone saya yang kelima sekarang. Karena ada yang pernah jatuh, ada yang pernah hilang nggak kembali. Ya saya otomatis mesti balik. Terus error, saya mesti jual, beli lagi. Itu pertama itu. Drone sendiri mahal, terus terang aja ya. Itu. Terus yang kedua adalah, yang mahal adalah apa? Mondar-mandir, ongkos mondar-mandir. Ya, jadi ya saya tinggal di Serpong kebetulan, saya mesti ke Jakarta, mondar-mandir, biaya bensin, tol, waktu. Itu udah otomatis nggak terhitung lah itu kan ya. Terus kemudian juga beberapa izin itu memang kita harus berbayar resmi, kan ya. Ada pajak dan harus ada ketentuan dari instansi tertentu yang mungkin memang mengharuskan harus membayar. Nah, itu memang kita mesti bayar, gitu kan ya. Terus juga foto-foto udara yang lama-lama tidak semuanya gratis, ada yang mesti beli. Yang tadi saya bilang, saya dapat foto dari Getty Images itu satu foto harganya 2,4 juta. Saya ada 5 foto, itu udah dihitung sendiri udah berapa juta. Ya. Itu memang mahal, emang gitu kan ya. Ya itulah Bu, kira-kira yang membuat bikin buku foto ini mahal. Belum untuk bikin ini kan juga saya memang ini bahan saya nyiapin semua, tapi kan ada yang melayout, desain grafisnya, ada jasanya, itu juga ada ongkos tersendiri, itu juga cukup mahal. Jadi memang mahal, memang bikin buku ini. Jadi kalau buat saya sih memang saya berharap mudah-mudahan dari penjualan buku ini bisa ketutup. Ya mudah-mudahan sih bisa ketutup ya. Saya nggak akan cari untung banyak-banyak kok. Memang saya nggak akan ibaratnya ibaratnya pengen dapat duit banyak dari buku, nggak mungkin lah. Kecuali mungkin kita bikin buku kayak Harry Potter, Bu. Bukunya laku jutaan. Itu penulisnya dari orang kaya. Tapi kalau buku kayak gini, saya tahu di Indonesia ini kan literasi orang kan rendah. Orang membeli buku itu kan segen, membaca buku segen, apalagi beli dan mahal lagi, ya. Jadi saya juga menyadari sih Bu, memang nggak mudah untuk bikin buku di Indonesia karena marketnya mungkin tidak seperti di luar negeri ya. Kalau di luar negeri mungkin orang suka membaca buku mahal pun buat mereka mau keluar uang spending. Kalau ini kan mahal karena memang ya harganya terus terangnya mahal di atas 500.000 ya. Udah gitu ya tadi saya bilang orang Indonesia kan malas membaca buku. Jadi dikasih aja mungkin belum tentu dibaca, apalagi suruh beli. Ya. Saya ngerti. Nah, Surabaya juga mahalnya gini, Bu. Saya ini kan tinggal di Jakarta di Serpong. Saya otomatis kan harus nyewa apartemen di sini, nyewa ngekos. Saya sempat ngekos di sini, nyewa apartemen 4 bulan. Ya, memang tidak berturut-turut. Tapi kan kita kalau nyewa mesti kalau sebulan lebih murah kan. Sekalipun saya tidak sepanjang hari di situ. Pas misalnya saya ada keperluan, saya mesti ke Surabaya. Misalnya mungkin saya perlu seminggu, 10 hari atau 2 minggu, ya saya mesti tinggal di apartemen. Udah gitu juga saya mesti mundar-mandir. Kadang-kadang nih Bu, saya mesti bolak-balik antara dari Jakarta ke Surabaya.
udah balik nih misalnya, ada keperluan saya ngurus izin atau apa, saya balik ke Jakarta. Nanti mau foto udara, izinnya keluar nih dari misalnya kemarin dari Kodam atau apa, saya balik lagi ke Surabaya. Terus sudah selesai, saya terima foto udara yang menarik buat saya di Surabaya. Kan nyusul kadang foto saya dapetin kan. Wah, saya bilang ini kalau saya nggak fotoin, kayaknya kalau sayang. Ya saya balik lagi ke Surabaya. Naik kereta, naik pesawat, ya. Kalau saya hanya 1-2 hari, biasanya saya nggak bawa mobil. Tapi kalau saya lama di Surabaya, sampai seminggu 10 hari, saya bawa mobil dari Jakarta. Karena saya perlu mondar-mandir kan di Surabaya ini kan, itu juga transport dan segala macam juga cukup mahal. Jadi memang mahal. Dan tidak ada sponsor sama sekali? Nggak ada. Saya nggak ada sponsor sama sekali. Karena memang dari awal sudah bilang, bukannya saya nggak ada sponsor ya, tapi saya ingin saya nggak ada keterikatan dalam arti apa ya? Ya kalau ada sponsor biasanya kan ada sesuatu yang mesti kita deal dengan pihak penyponsor kan. Yeah. Nah, saya nggak mau supaya ini bukunya istilahnya netral dan tidak ada maksud tertentu. Soalnya kalau ada sponsor kadang-kadang beberapa pihak mencurigai, wah ini pasti ada kepentingan sponsor nih, mau dipromosi dan segala macam kan. Nah, saya nggak mau. Jadi ini memang sifatnya universal, independen. Buku ini bisa didapat di mana, Pak? Nah, buku ini kalau yang saya cerita yang Jakarta ya, itu pertama saya sendiri jual lewat Topet sama Shopee. Kan sekarang mudah mencari. Nah, ada toko buku juga yang menjual di Periplus, di Kinokuniya, di Gramedia. Mereka saat ini juga jual ya, di Jakarta dan mungkin di beberapa kota mereka juga ada kirim ke kota-kota. Kalau yang Surabaya karena ini baru launching ya, masih baru sama sekali. Saya masih jualnya masih di Topet, Tokopedia sama di Shopee. Gitu. Dan ya beberapa teman direct langsung ke saya. Kadang-kadang kan yang udah kenal nggak perlu lewat Topet lagi, teleponnya ke saya. Mereka langsung saya mau beli. Jadi saya melayani pembelian pribadi karena buku ini memang belum tersedia di toko buku. Gitu. Sementara masih karena baru launching ya. Mungkin kalau di Surabaya saya rencanakan saya sudah ada kerjasama rencana nih ya. Saya pengen jual di Hotel Majapahit. Saya sudah sempat berbicara karena Hotel Majapahit itu kan banyak turis asing, wisatawan asing yang suka berkunjung. Saya yakin mereka pasti tertarik. Saya sudah mulai penjajakan, mudah-mudahan bisa deal dengan Hotel Majapahit. Itu. Selanjutnya mana lagi, Pak? Pengennya sih Bu, kalau ada kesempatan saya pengen bikin Bandung. Ya, karena tadi saya bilang Bandung itu banyak foto-foto lama zaman Hindia Belanda, ada 50 lebih. Nah, dan kayaknya 3 kota lah. Dengan 3 kota ini saya udah cukup puas maksud saya gitu kan ya. Istilahnya sudah bisa mewakili Indonesia, memang itu di Pulau Jawa semua. Karena kan 3 kota ini kan kota terbesar di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Bandung. Bukan Medan loh, Medan sudah kalah sama Bandung. Dari jumlah penduduknya Medan sudah kalah. Jadi yang di Indonesia terbesar ketiga itu sekarang adalah Bandung. Jadi saya pikir ini 3 kota ini cukup mewakili dan banyak objek yang bisa ditampilkan di buku. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya. Teman-teman Tribuners, ini luar biasa. Ya. Paling enak itu kalau saya jadi host itu dengan narasumber seperti ini. Sudahlah, diam aja lah. Ini sudah mengalir, informasinya keluar semua. Nah, buku ini buku yang luar biasa. Proses pengerjaannya dengan hati, dengan hati dan hati-hati. Karena semuanya legal, sehingga ya memang butuh effort besar untuk menjadikan ini buku. Harus punya passion. Wah, itulah. Passion itu yang sulit dijaga biasanya. Betul. Nah, teman-teman, ini buku yang luar biasa untuk teman-teman yang menyukai visual, sejarah dalam visual. Ini wajib membaca. Saya tidak mengatakan wajib membeli. Saya tahu lah, saya paham lah. Wajib membaca, didapat dari mana? Nah, ini mendapatkannya di mana? Tadi Pak Adi sudah menceritakan itu. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Adi sudah hadir di sini menceritakan, membagi informasi yang luar biasa. Kapan-kapan kalau nanti Bandung muncul lagi, saya mau kok. Ya, terima kasih banyak Bu. Nanti teman-teman Tribun di Bandung nanti pasti akan menghadirkan Pak Adi juga kalau buku itu nanti sudah jadi yang di Bandung. Baik, terima kasih Tribuners. Cakap sana, cakap sini. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa.